Baik, jazakal khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para Jackers, pengunjung Jack Coffee yang dirahmati Allah Ta'ala, penonton yang ada di rumah Wahda TV Gorontalo atau siapapun yang melakukan streaming hari ini, yang mendengar suara ini, dan semua kru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut untuk bersyukur dan selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana nikmat ini seolah-olah kita ini berpindah dari satu nikmat ke nikmat yang lain. Kalaupun kita tidur ya, dan dalam tidur itu kita guling-guling ya, kita berguling dari satu nikmat ke nikmat yang lain. Dalam kehidupan ini pun kita berjalan, kita berpindah dari satu nikmat kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedemikian besar dan banyak. Untuk mengukur nikmat itu, sekarang alhamdulillah kita masih bisa bernafas. Tanya kepada orang yang dipasang oksigen, berapa oksigen yang dia habiskan? Ya, setiap botolnya hanya sekedar untuk menopang dia bisa bernafas. Hari ini orang-orang yang sedang menunggu siapa yang bisa memberi donor ginjal. Ya, berapa uang yang bisa dia sewa kepada orang yang bersedia berbagi ginjal kepada dia? Ya. Dan kepada kita sekalian pun, kalau ada orang yang minta donor mata, kita rela terlepas terlepas kelopak mata ini. Berapa harga yang kita mau relakan untuk beri kedua kelopak mata ini supaya orang lain melihat dan kita jadi buta? Maukah dengan uang 100 juta? Antum bilang tidak mau. Sekarang dinaikkan 100 miliar, tapi antum akan buta seumur hidup. Maukah engkau? Jumlah-jumlah ini, apalagi ketika kita tidak memerlukan uang, atau alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupi kita, berapapun nilai uang itu. Tapi kalau ada orang yang minta donor mata, apalagi donor jantung, donor jantung kan berarti mati, berapa miliar pun tidak akan kita berikan. Namun mereka ini sedang menanti-nanti siapa yang rela berbagi ginjal, berbagi mata, berbagi paru, berbagi hati, maupun ya yang siap untuk menunggu barangkali sudah adakah jantung yang bisa dicangkokkan kepada dirinya dan seterusnya. Semua ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kita hitung nikmat-nikmat ini, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sekalipun kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebesar apapun ibadah kita pada Allah, ibadah kita tidak akan menyamai dari nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dari sekian besar nikmat yang kita bicarakan tadi, nikmat yang kata para ulama yang tidak ada bandingannya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mendapatkan hidayah, menemukan jalan Islam. Dialah nikmat yang paling tinggi. Kenapa nikmat yang paling tinggi? Sebab tidak semua orang mendapatkannya. Allah membagi dunia kepada manusia. Ada orang yang kekayaannya tidak terkira, tidak bisa lagi dijumlah. Ada juga orang yang diberikan dunia yang nyaris tidak memiliki apa-apa. Berhari-hari dia sekedar makan atau minum dia tidak punya. Begitu fakirnya dia di dunia. Tapi semua ini adalah pembagian Allah. Ada orang yang dilebihkan, ada orang yang nyaris tidak memiliki. Demikian juga dengan iman dan Islam. Ada orang yang diberikan keimanan yang tinggi, para nabi dan rasul, orang-orang muqarrabin. Ada juga orang dalam hal iman nyaris putus-putus itu iman, nyaris mau habis. Namun ingat ya, dua anugerah ini, nikmat dunia dan nikmat iman ini sama-sama pemberian dari Allah. Ada orang yang diberi lebih, ada orang yang diberi kurang. Namun terhadap nikmat agama, Allah Ta'ala hanya berikan kepada orang yang Allah cintai. Dalam nikmat dunia Allah tidak peduli siapapun diberikan itu. Fir'aun jadi berkuasa, Qarun jadi kaya. Dalam nikmat dunia Allah tidak pilih siapa dia. Allah akan beri nikmat dunia, sehat, pangkat, kaya, ya, pasangan hidup, anak-anak, semuanya. Dalam masalah dunia Allah tidak peduli, entah dia orang rajin sholat ataupun yang ingkar. Tapi dalam hal nikmat din, nikmat agama, hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Nabi ya Adam alaihissalam ya
anak-anaknya tidak semua yang mendapatkan nikmat itu. Ada Qabil yang telah membunuh saudaranya. Nabi Nuh, Nabi tapi tidak bisa menyelamatkan anaknya. Persoalan nikmat iman. Ibrahim, bapaknya sendiri dia tidak bisa selamatkan. Karena ini adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Demikian juga dengan Rasulullah SAW dalam hal pamannya Abu Lahab maupun Abu Talib. Sekalipun Nabi SAW menginginkan mereka beriman, tapi kata Allah, walakin Allah yahdi man yasha. Hanya orang-orang yang Allah Ta'ala cintai, itulah yang orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika antum terlahir jadi Islam, terlahir antum menjadi orang beriman, pegang erat-erat nikmat iman dan Islam itu. Orang yang memegang nikmat iman ini harus ada dua perasaan di dalam hatinya. Itu perasaan senang, karena ini tidak semua orang dapat. Bill Gates itu mungkin orang tertinggi kekayaannya di dunia menurut majalah Forbes, ya. Tapi tidak berguna apa-apa kekayaan tersebut manakala dia tidak memiliki iman di dalam hati. Sebentar. Tadi batuk kesedak ya, bukan sedang sakit. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat keimanan ini harus kita jaga, harus kita pelihara. Ya, kita bersyukur dengan nikmat tersebut. Qul bi fadlillahi falyafrahu. Katakanlah dengan nikmat tersebut kalian pantas untuk bergembira, ya. Dan kedua, dengan nikmat iman ini kita harus khawatir. Jangan sampai kita nikmat tersebut dicabut. Jangan sampai keislaman dan keimanan ini batal. Ustaz, memang iman dan Islam mau batal? Wudhu saja bisa batal. Salat bisa batal. Puasa bisa batal. Haji juga bisa batal. Ibadah-ibadah kepada Allah ada pembatalnya. Keimanan kepada Allah juga ada pembatalnya. Maka keimanan di dalam hati ini, ya, ada pembatal-pembatalnya. Oleh karenanya seorang yang menjaga iman seperti orang menjaga wudhu. Hindari pembatal-pembatal keimanan. Apa dalilnya kalau pembatal keimanan? Kalau batal itu iman, batal juga seluruh amalan-amal. Biar mengaku baik lagi, biar mengaku lagi seorang muslim, tapi kalau sudah batal iman karena perbuatan tersebut, maka tidak berguna. Ya, amilatun nasibat taslan naran hamia. Susah-susah berbuat baik, tapi perbuatan baik itu ujung-ujungnya juga akan masuk ke dalam neraka, wa yazubillah. Di antara pembatal keimanan tentu syirik, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Termasuk yang tidak disadari oleh manusia yang membatalkan keimanan adalah istihza biddin, mengolok-olok agama, mengolok-olok perkara yang dijunjung tinggi oleh agama. Tidak akan ada orang yang mau mengolok-olok agama atau hal-hal yang dipuja, disucikan di dalam agama ini, kecuali akan lahir dari orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan, ada kekufuran, ada keingkaran. Itulah yang melahirkan mereka. Kenapa berani istihza, berani menghina agama ataupun mengolok-olok agama tersebut, yang diajarkan oleh agama tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini ketika orang-orang munafik, ya, berkata, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang beriman, karena hidup di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin, ya, followernya semua orang-orang Islam, akan mengaku saya seorang muslim, ya, saya seorang muslimah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu dengan orang-orang beriman, oh sama-sama orang ini beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu innama nahnu, ya, mustahziun. Kalau mereka kembali kepada kelompoknya, mereka mengatakan bahwa tadi itu kami cuma istihza, cuma olok-olokan saja, itu mengatakan bahwa orang ini masih Islam, tapi sebenarnya hakikat kita ini sama, ya.
Allahu yastahzi'u bihim. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Allah Subhanahu wa taala kalian mengolok-olok, sudah kehilangan urat lucu sehingga yang dijadikan lucu-lucuan dan olok-olokan adalah perkara agama yang disucikan di dalam agama. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini tidak lahir kecuali orang-orang di dalam hati ada penyakit. Fi qulubihim marad, ya, fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Dan Allah Ta'ala tambah bikin akut penyakit yang ada di dalam hati mereka. Penyakit apa itu? Ya, tentu kalau hati yang selamat adalah keimanan yang ada dalamnya. Kalau hati yang sakit, berarti ada kekufuran, ada keraguan di dalam hati. Majelis ini sungguh mulia kalau hanya sekedar menanggapi twitteran atau pernyataan, ya, dari orang-orang yang sebenarnya rendah, ya, yang tidak menjunjung kesusilaan, ya, yang menjunjung kehormatan dan norma serta nilai-nilai. Namun karena ini adalah konsumsi publik, maka kepada publiklah kita pun perlu untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan secara baik dan benar. Sebab jangan sampai kita menertawakan agama akibat, ya, olok-olokan dari orang lain sehingga kita tertawa. Padahal jamaah sekalian dirahmati Allah, orang yang mengolok-olok agama dijadikan bahan candaan dan kita juga tertawa dengan olok-olokan tersebut, khawatir kita disamakan golongan dengan mereka. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika agama ini diolok-olokkan, mereka bukan menanggapi dengan senyum, bukan tertawa, ya, tapi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ada pembelaan, geram, bahkan memperlihatkan sikap, ya, kemarahan, permusuhan atas apa yang mereka olok-olokkan tersebut. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang saja kepada Rasulullah SAW bukan mengolok-olok, namun minta dispensasi dari hukum-hukum Islam itu sendiri, berupa hukum, ya, potong tangan kepada orang yang mencuri. Mereka mengutus Usama bin Zaid, ya, anak kesayangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Zaid bin Haritha, untuk minta supaya wanita pencuri tadi, karena dia dari keluarga terhormat, dapat dispensasi, dalam arti berlaku baginya hukum tebang pilih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala, engkau datang beri syafaat, engkau datang mau membela. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulai dari sini dulu. Perkara mengolok-olok agama ini, ya, dia adalah perbuatan kekufuran, bahkan perbuatan kemunafikan, ya, sebab tidak ada yang menjunjung tinggi agama kecuali itu berangkat dari ketakwaan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallah." Siapa yang menjunjung tinggi syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah. Siapa yang menjunjung tinggi syiar Allah Ta'ala. Apa syiar Allah Ta'ala? Agama ini. Surga, syiar Allah Ta'ala. Neraka, syiar Allah Ta'ala. Para nabi, para rasul, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syiar, adalah simbol keagungan Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, wa may yu'azzim sya'airallah. Siapa lagi yang menjunjung tinggi syiar-syiar Allah Ta'ala, lambang-lambang kebesaran agama Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub. Sungguh dia berangkat dari ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Jadi takwa, ya, memuliakan malaikat, memuliakan nabi, memuliakan rasul, memuliakan Al-Qur'an, memuliakan surga, memuliakan neraka, takwa. Tapi berlawanan dengan hal tersebut adalah penistaan, dan tidak berangkat kecuali dari orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat, ya, penyakit. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang memperolok-olokkan agama, qul abillahi wa ayatihi. Katakanlah terhadap Allah Ta'ala dan tanda-tanda kekuasaannya.
Surga dan neraka itu tanda kebesaran Allah. Wa rasulihi, dan rasulnya. Kuntum tastahziun, kalian mengolok-olok. La ta'tadiru, tidak usah minta maaf. Besok-besok kalau orang tanda tangani materai 6.000, tidak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kenapa kalian tidak perlu minta maaf? Tidak perlu juga kalian bertobat? Karena qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir, telah keluar dari agama ini sesudah tadinya kalian beriman. Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau ada orang yang menantang ya dan minta, dia bilang masukkan ke neraka, kita tinggal aminkan saja. Ya, tinggal kita di dalam sholat ataupun dalam doa kita, tinggal kita amin, amin, ya Allah segerakan, segerakan. Sebab semua orang mau masuk surga, tapi tidak ada orang yang siap mau mati. Iya kan? Dan memang ada orang yang so siap-siap masuk neraka, tapi tidak ada orang yang mau masuk neraka kalau dia masih hidup, tentu so mati. Ya, makanya jamaah sekalian dirahmati Allah, menghadapi hal ini kita orang-orang ya yang punya kecemburuan terhadap agama ini, ya tinggal kita orang bersabar dan orang bilang amin, amin, amin. Ya percepat saja ya Allah, ya supaya jamaah sekalian dirahmati Allah, ya terlihat apa yang mereka dustakan tersebut. Sesungguhnya mendustakan apa yang didakwakan oleh agama ini tidak akan memberi keuntungan. Dan antum bertanya, Ustadz, memang kiapa juga orang berani mengolok-olok agama atau perkara keimanan? Ini kan rukun iman. Rukun iman yang ke-5 itu beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu panjang. Kubur, kebangkitan mahsyar, mizan, ya mahsyar, mizan, timbangan amalan, menerima catatan, bahkan melintasi sirat, surga dan neraka, bagian dari iman, rukun iman yang kelima ini. Apa rukun iman yang kelima? Beriman kepada hari akhir. Kenapa orang berani mengolok-olok agama? Antum mau tahu rahasianya? Antum mau tahu? Semua orang yang ya menyatakan apa di dalam hatinya, ya apa yang diucapkan oleh mulutnya tapi di dalam hatinya lebih besar dari itu, kegeraman mereka terhadap agama, sebab agama ini telah membatasi kesenangan mereka. Orang senang minum minuman keras. Ketika agama ini menyuruh dia untuk berhenti minum, yang dia marah adalah agama. Kiapa juga ini agama kong larang-larang orang mau minum pesadap ini. Jadi yang menyopiri orang-orang yang berani melawan agama adalah syahwat. Syahwat. Makanya ketika kita beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, syahwat ini harus tunduk terhadap perintah agama. Maka nali mu'minin wala mu'minatin, tidak layak bagi orang yang beriman, laki atau perempuan, idza qadallahu amran, kalau Allah Ta'ala sudah putuskan satu urusan, ayyakuna lahumul khiyarah, mereka punya pilihan yang lain. Mereka punya pilihan yang lain. Syahwat mereka, ya, keinginan mereka, jangan sampai jamaah sekalian dirahmati Allah, menyebabkan memberontak terhadap agama ini. Orang yang senang berzina, ya, orang yang di dalam hatinya senang berbuat zina, coba-coba larang dia berbuat zina. Weh, tidak boleh berbuat zina atau jualan zina. Ya, tapi mungkin dia berpenghasilan dari sana, mungkin dia hidup dari sana, ya, ketakutan bayang-bayang kemiskinan, kelaparan, ya, maka yang mereka lakukan adalah perlawanan terhadap perintah agama tersebut. Orang-orang Yahudi di Madinah dilarang makan riba, dilarang berjudi, dilarang minum khamar, dilarang berbuat zina. Antum tanya, memang orang Yahudi berzina? Ya, mereka meyakini zina tidak boleh, tapi sesama Yahudi, di luar Yahudi boleh. Mereka meyakini keharaman riba, sesama Yahudi tidak boleh baku makan riba, tapi di luar Yahudi orang boleh. Ketika mereka dilarang dari semua ini, ya, mereka pun mengatakan tidak lama itu azab neraka, dia bilang. Ya.
bahwa mereka mengatakan bahwa azab neraka itu sa'atan, ya, bahwa azab neraka itu adalah sifatnya sementara, ya, tidak, artinya bukan terus menerus, ya. Agama jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala memperingati, ya, mereka bahwa sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu, ya, khalidina fiha abada, selama-lamanya dan abadi. Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk meneguhkan keimanan ini, keyakinan ini, ya, kecintaan terhadap agama ini. Dan hal yang selalu kita waspadai, jangan sampai kita batalkan ini Islam, kita batalkan ini iman dari perbuatan ataupun perkataan. Bukan nanti orang mau kasih mandi baru dia betul-betul murtad. Tidak selamanya orang dia bilang, oh murtad itu Ustadz kalau sok kasih mandi, kalau sok kasih makan, ya, sok kasih makan roti atau kasih minum anggur, bahwa dia sudah murtad. Ingat, kemurtadan bisa juga lahir dari perkataan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafar. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, sungguh dia telah kufur. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, termasuk juga, ya, membatalkan keimanan hatta isyarat mata. Isyarat mata bikin kufur. Antum pernah dengar, ya, seorang yang dirayu oleh iblis, seorang ahli ibadah dirayu oleh iblis berbuat zina sehingga hamil orang yang dia zinahi, dia bunuh, ya, orang yang dia zinahi dan bayinya. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, sesudah orang tersebut, ya, ahli ibadah ini digantung, ya, sebelum dia dieksekusi mati, iblis datang kepada orang ini. Saya pernah mengisahkan ini dalam Talbis Iblis. Tiba-tiba iblis mengatakan, dulu kamilah yang telah menyebabkan engkau kufur. Sekarang satu-satunya cara engkau bisa selamat kecuali aku yang menyelamatkannya. Bagaimana caranya? Kata iblis, cukuplah engkau sujud kepadaku 1 kali. Dia bilang, bagaimana bersujud? Tak ikat sekarang. Bagaimana mungkin bersujud? Kata iblis, walaupun hanya memejamkan mata. Niatnya sujud di depan iblis. Jadi seperti orang yang sholat soalnya tidak bisa bagara itu. Begitu dia tutup mata, tanda sujudnya pada iblis, ya, langsung mengayun pedang algojo memutus lehernya. Mati dalam kekufuran. Wa yazubillah. Maka hati-hati terhadap kekufuran. Orang bisa keluar dari Islam karena ucapan, sumpah selain Allah. Bisa juga dari perbuatan. Bahkan menepuk lalat menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Ustaz, kasih mati lalat, menepuk nyamuk, orang keluar dari Islam. Ya, keislaman ini adalah sesuatu yang lebih rakik, sesuatu yang harus kita jaga, lebih kehati-hatian kita dari menggenggam gelas-gelas kaca. Kenapa zaman sekalian dirahmati Allah? Seorang lewat di satu kaum yang biasa mempersembahkan sembelihan kepada berhala. Ini tidak boleh lewat di sini kecuali harus berkurban dulu. Ada sembelihan kepada berhala-berhala kami. Orang yang lewat ini mengatakan, saya tidak boleh menyembelih, mempersembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selain Allah. Dia bilang biar cuma ayam. Dia bilang tidak ada ayam. Dia bilang kalau tidak ada apa-apa biar cuma tepuk lalat. Dia bilang hatta tepuk lalat tidak boleh. Akhirnya dia mati. Ya, dia selamat dari situ. Tapi ada orang lain yang mengatakan, saya tidak bawa kendaraan. Ya, saya tidak bawa sapi, tidak bawa kambing. Orang mengatakan biar cuma tepuk lalat dipersembahkan kepada berhala. Dia tepuk lalat, hilang imannya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya perkataan itu iman. Yang menambah iman juga perkataan. Kenapa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, sebaik-baik perkataan? Kenapa 2 kata yang ringan di lidah berat timbangannya di akhirat? Itu ucapan, tapi menyebabkan iman kita bertambah. Demikian juga dengan olok-olokan terhadap agama. Bisa saja menyebabkan
tali keislaman ini runtuh, maka kita terhadap orang-orang yang memperolok-olok agama, jangan ikut-ikutan, apalagi ikut tatawa. Rasulullah SAW katakan itu mungkar, ya. Dan kata Rasulullah SAW, bila mana kalian melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, rubahlah dengan tangan. Kalau kita orang yang berkuasa, kalau kita jadi penegak, ya, hukum, ya. Tapi kalau kita tidak mampu, falyughayyir bilisani, rubahlah dengan mulut. Kalau tidak mampu dengan mulut, ya fabi qalbi, ingkari di dalam hati bahwa itu tidak betul. Fadzalika adhaful iman. Walaupun mengingkari dengan hati itu selemah-lemahnya keimanan. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang disebut dengan neraka? Neraka ini makhluk Allah. Jadi neraka itu disebut alam. Alam neraka, alam surga, alam manusia, alam jin. Karena memang dalam bahasa Arab yang disebut alam itu artinya makhluk. Sesuatu selain Allah disebut alam. Makanya sesuatu yang selain Allah Ta'ala disebut alam, karena Allah Ta'ala adalah khalik. Selain al-khalik dia alam. Alam malaikat, alam jin, alam ruh, ya kan? Alam manusia, alam hewan, alam nabatat, termasuk alam akhirat. Alam akhirat ini ada surga, ada neraka. Karena surga dan neraka adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Makanya tidak boleh mengatakan menyepelekan surga dan neraka ini, ya, karena dia dua makhluk Allah yang sudah ada sekarang, sudah tercipta. Ya, kata Allah Ta'ala, wattaqun nar, takutlah kalian terhadap neraka. Waquduhan nas wal hijara, bahan bakarnya itu manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, uiddat itu sudah disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Makanya perkara neraka sekarang ada Ustadz, sudah. Tidak nanti menunggu kiamat dulu baru somo bakar, somo kasih panas. Justru neraka sekarang sudah bernyala-nyala. Di dalam hadis Nabi SAW disebut bahwa api neraka itu berwarna merah. Ya, 1000 tahun. 1000 tahun kemudian dia sudah berwarna putih. Ya, saking panasnya. Dari warna putih ini, ya, dipanaskan 1000 tahun lagi, dia berubah jadi hitam. Kita orang belum pernah lihat api warna hitam. Kalau api warna biru, warna putih, warna merah sudah. Coba-coba api hitam. Memang Ustaz ada api hitam di dunia saja. Kalau ada api warna hitam, berarti dia api yang paling panas. Itu baru di dunia. Antum tahu black hole? Pernah dengar namanya black hole? Lubang hitam di angkasa, di langit. Kalau ditanya kepada ilmuwan, walaupun black hole belum neraka, tapi para ilmuwan mengatakan black hole itu, titik hitam yang ada di angkasa itu, dia bintang yang sudah mati. Apa itu bintang? Matahari. Matahari kalau mati, nasibnya akan jadi bintang hitam. Ya, yang kalau lewat benda di bintang hitam itu tidak ada yang selamat. Bahkan para ilmuwan setuju yang dia lalap bukan hanya materi, termasuk cahaya. Makanya setiap cahaya lewat di black hole, di titik hitam, pasti titik hitam ini akan melumatnya. Bayangkan cahaya sendiri dia mau makan. Iya kan? Saking kuatnya panas dan medan magnet yang ada di dalamnya. Kalau demikian, ya, materi, tulang, daging, darah, gigi, ini mau baking apa? Lebih ancur lagi. Sedangkan tahu-tahu cahaya tidak mau ancur. Ini kalau ada nyala api, kalau kita senter dengan laser, masih tetap dapat itu laser di dalam api. Masih tetap dapat itu cahaya di dalam api. Bisa dipahami, ikhwan? Tapi coba-coba antum senter di black hole, dia talang dengan cahaya satu kali. Walaupun dulunya ini hanya teorinya Einstein, ya. Tapi kan antum tahu perkembangan dunia antariksa 2 tahun yang lalu atau 2019 kemarin orang dapat foto, oh ini kata itu black hole.
Dan di dalam Al-Quran sendiri, para ilmuwan Islam mengatakan yang disebut dengan black hole itu Allah Ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran dengan mengatakan Al-Jawaril Kunnas. Al-Jawar itu bintang. Bintang yang berjalan. Kunnas itu bahasa Arabnya basapu. Makanya bintang tukang sapu. Dan ilmuwan setuju bahwa black hole adalah semacam penyapu angkasa. Semua sampah-sampah dia libas habis, masuk ke dalamnya materi. Ya, ini sebagai contoh jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru makhluk Allah taala di dunia. Apatah lagi dengan neraka yang hitamnya minta ampun. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara tentang neraka, dia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sudah disiapkan. Dan Jibril alaihi salam ya, sudah pernah disuruh oleh Allah taala pergi mengunjungi itu neraka. Dan neraka ini diciptakan sebelum manusia itu diciptakan. Makanya Ibnu Katsir mengikuti pendapat beberapa salaf sebelumnya bahwa neraka ketika diciptakan, malaikat pun tidak tenang. Modapalia dan tahu ada itu neraka. Padahal malaikat adalah makhluk Allah Ta'ala yang selalu taat dan mustahil mau masuk neraka. Nanti manusia itu diciptakan dan mereka memiliki hawa nafsu dan mereka tahu bahwa neraka adalah waquduhan nas wal hijara. Kelak manusia dan batu yang akan dimasukkan ke dalamnya, baru malaikat ini agak rehat. Bayangkan, makhluk yang taat kepada Allah Ta'ala tidak mau dapat tidur mengingat neraka. Dan ini ada lahir manusia-manusia yang berani untuk menentang neraka tersebut. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka neraka ini yang pertama, dia adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala mengatakan, "Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba." Ketika dia sudah diciptakan oleh Allah taala, apa fungsi dari neraka? Sekarang neraka ini walaupun belum ada diisi oleh manusia, tapi dia mirsadah. Dia mengawasi. Jadi kapanpun manusia terkontaminasi dosa yang berpotensi masuk neraka, neraka sudah mulai mencatat mirsada. Antum tahu mirsad? Mirsad ini bahasa Arabnya kamera CCTV. Dia awasi itu, ya. Kamera CCTV kan kadangkala kalau ada yang bergerak dia laporkan. Jam sekian ada media yang bergerak. Kita orang lihat, oh ini DP rekaman, so ada yang bergerak. Padahal cuma kucing lewat. Gerakan apa saja, CCTV yang ada DP emotion untuk mau lacak gerakan, dia so lihat, so pantau itu. Nah, neraka kapanpun seseorang berbuat dosa, dosa ini diancam neraka, dia mirsad. Dia so bahaga. Dia so ikuti. Ya, inna jahannama kanat mirsada. Neraka ini sungguh mengawasi lit-taghina ma'aba, untuk orang-orang yang berbuat togut, untuk orang-orang yang melampaui batas. Makanya di sini yang tidak boleh jamaah sekalian, seboleh-boleh orang tidak boleh tidur lagi. Kenapa? Karena neraka tidak pernah tidur memantau kita. Memantau calon-calon orang yang akan masuk ke dalamnya. Ya. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an banyak penamaan-penamaan neraka. Nama-nama yang banyak ini menunjukkan banyaknya siksaan yang ada di dalamnya. Di dalam Al-Qur'an sendiri, neraka ini ada pintu-pintunya. Wa inna jahannama la mau'idatuhum ajma'in. Ya, neraka itu adalah tempat kembalinya yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Laha sab'atu abwab. Dia memiliki 7 pintu. Likulli babi minhum juz'um maksum. Dari setiap pintu ada bagian-bagiannya untuk masuk ke dalamnya. Ya. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah taala, neraka ini
sifatnya terbuka. Ya, artinya kapanpun dia selalu siap menerima siapa yang akan dimasukkan ke dalamnya, atau calon-calon masuk ke dalamnya. Berbeda dengan surga, serba tertutup, tinggal mau tunggu surga ini kapan dibuka. Kalau neraka tak buka, bagi kita-kita yang ingin lari dari neraka, kita tunggu kapan dia ditutup. Bisa dipahami, kawan? Asal dari surga adalah tertutup, asal dari neraka adalah terbuka. Makanya di dalam pembahasan ini kita bertanya, kapan pintu neraka itu ditutup? Dan itu disabdakan oleh Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Kalau datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Jadi selama bulan Ramadan ditutup itu pintu neraka. Selain dari itu tak buka lagi. Ya, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang neraka sendiri, ya, dia darajat, dia bertingkat-tingkat. Jadi dia bukan lembah, semua orang sama perlakuannya. Tidak. Dia darakat, dia ada DP jurang-jurang ke bawah, atau DP tingkatan-tingkat. Kenapa tingkat? Kalau tingkatan kan berbicara ke atas, kalau jurang-jurang kan ke bawah. Nah, neraka ini ada DP tangga-tangga ke bawah. Tentu makin ke bawah makin panas. Dan orang-orang munafik tempatnya adalah pada tus-tus itu. Minta apa itu tus-tus? Kerak paling bawah. Antum masa di rice cooker tidak ada tus-tus. Ila pobu. Pobu ila. Pobu ila bukan ila pobu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Innal muttaqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik di neraka paling bawah. Ya, walan tajidahum nasira. Mereka tidak akan ada penolong sama sekali. Itu orang-orang munafik, orang-orang yang berpakaian ataupun memunculkan diri sebagai Islam, tapi di dalam hatinya ada pengingkaran. Itu yang disebut dengan munafik. Munafik itu berasal dari nifak. Kalau antum pergi haji ataupun umroh, saya doakan haji dan umroh, amin. Amin. Kita akan lewati terowongan. Ya, apalagi kalau antum tinggal di mahbas jin itu kan mau lewat terowongan. Terowongan itu tulis nafak. Nafak Suhaiban, nafak ini, nafak itu. Ya, nafak itu artinya terowongan. Nah, munafik dan nafak itu sama. Artinya di dalam rongga dada orang munafik itu kosong dari iman. Kalau di luarnya licin. Ya, di dalamnya kosong. Makanya ya, kelihatan bagus di luar, di dalam kosong dari keimanan. Itulah yang disebut dengan kemunafikan. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Ada meteran sekarang? Ada meteran? Tidak ada basi di sini. Emang Ustaz ada mau ukur apa? Bagaimana cara mengukur neraka? Jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Kalau dia neraka berjurang-jurang, makin ke bawah makin panas, dan tempat orang munafik adalah pada tus-tus itu, pada kerak di bawah, lebih panas daripada nerakanya Firaun. Berarti orang yang paling ringan azabnya adalah orang yang di atas. Betul. Dan Nabi SAW mengatakan Abu Talib manusia satu-satunya yang paling ringan azabnya di neraka. Kenapa? Cuma DP kaki yang injak atapnya neraka. Cuma sandalnya yang terbuat dari api neraka. Berarti bagian atasnya tidak. Ya, cuma injak di sandal dari api neraka, otak itu mendidih. Wa yazubillah. Saking panasnya di bawah, otaknya mendidih. Wa yazubillah. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, berapa dalam dari neraka itu? Qarun nar, apa DP nama itu di bawah? Dasar, ya. Dasar dari neraka, dalamnya jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, itu disabdakan oleh Nabi SAW dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah.
suatu hari Abu Hurairah dengan Rasulullah dan para sahabat sedang duduk dan mereka mendengar ada suara yang keras berdentum. Kalau hari ini kan mungkin itu bom. Itu apa? Iya. Coba bom ikan setahu orang di sana. Rusak lagi tuh rumbu karang itu. Iya kan? Atau ada anak-anak main petasan dan seterusnya. Ala kulli hal, suara dentuman yang bergemuruh begitu besar, kaget Nabi dan para sahabatnya. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna ma hadza? Kalian tahu suara apa itu? Para sahabat belum tahu dan tidak tahu suara apa itu. Kata Nabi SAW, kata para sahabat, Allah wa Rasulullah alam. Cuma Allah Ta'ala dan Rasulnya yang tahu. Ini manhaj para sahabat. Perkara-perkara yang gaib, yang kita orang tidak tahu, jangan berlagak sok tahu. Bilang juga kalau kita orang tidak tahu, la adri, tidak tahu. Jangan sok tahu. Bilang juga Allahu alam, Allah yang tahu. Kenapa? Kalau orang sok tahu, padahal dia tahu, orang akan tanya-tanya dia sampai dia tidak tahu. Tapi kalau kita tidak tahu, mengaku kita tidak tahu, orang akan ajari. Kalau tidak tahu neraka begini itu neraka. Maka orang akan ajari sampai kita tahu. Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah, para sahabat mengatakan kami tidak tahu suara apa itu. Kata Rasulullah, hadza hajrun ursila fi jahannam mundu sab'ina kharifah. Kata Rasulullah SAW, suara tadi itu suara dentuman batu 70 tahun yang lalu. Dilemparkan ke dasar neraka, nanti 70 tahun kemudian, yaitu tepatnya hari ini, yaitu Rasulullah dan para sahabat dengar, baru batu itu sampai. Al-ana intaha ila qarya. Sekarang batu itu sudah mendarat. Sebuah tabrakan. Jatuh ke dasarnya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin antum bertanya, Ustaz, baru kiamat orang Sunni tidak dengar lagi sekarang. Ini perkara yang gaib yang Allah Ta'ala sengaja perdengarkan kepada Nabi, kepada para sahabat, supaya kita orang di akhir zaman ini mengambil pelajaran dari itu. Dan antum yang kuliah fisika, so bisa jumlah berapa jauhnya itu neraka DP dalam. Bagaimana caranya? Silakan pergi di jurang-jurang yang tinggi itu, baru kemudian antum lempar batu dan beri dia apa istilahnya? Suruh tunggu orang di bawah, baru hitung DP timing. Berapa kecepatan batu meluncur ke bawah? Iya kan? Ustaz, gampang itu, tidak usah pakai saja hukum 1G. Iya kan? Semua benda yang meluncur itu hukumnya gravitasi kan? 1G. Kecuali lepas lebih dari itu berarti akan kita pakai 2G, 3G dan seterusnya. Nah, antum bisa menjumlah dalamnya neraka pakai rumus 1G, 1 gravitasi. 1 gravitasi berapa kecepatannya dikalikan dengan 70 tahun. Maka antum akan dapat berapa DP 0. So ini no DP meteran itu neraka DP dolom. Bisa dipahami ikhwan? Itu dalamnya neraka. Kemudian bebatuannya, fa illam taf'alu wa lan tawal fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya, bebatuan neraka dialah bebatuan yang menjadi bahan bakarnya. Jadi untuk tetap menyala itu neraka diperlukan batu yang harus dilemparkan ke dalamnya. Dan ini cocok dengan yang disebutkan tadi. Batu sengaja dilempar ke bawah itu menambah bahan bakar. Maka Allah Ta'ala masukkan orang-orang ke dalamnya yang dihukum masuk neraka. Begitu masuk ke dalamnya, lempar lagi dengan batu, tambah menyala dia. Waquduhan nas wal hijarah. Dan jangan kebayang torampe badan kacili begini. Badan kacili begini kalau model lempar langsung hancur. Orang jamaah sekalian dirahmati Allah. Untuk membahas ini, saya beri pengantar seperti ini. Kita manusia ini, tetap ini torampe ruh, tetap ini torampe pikiran, tetap ini torampe iman, tetap ini torang punya keyakinan. Cuma kalau antum ingat seberapa tahun antum sekarang?
Ada yang 25, 40, 50 tahun, ada yang 60 tahun. Ternyata dalam hidup ini seberapa kali Allah rubah torang pe badan tanpa torang dapat rasa. Dulu di rahim ibu kita Allah beri kita badan yang sangat bayi yang masih kecil, tidak ada gigi, iya kan? Baru kemudian belum berfungsi hidung, panca indera, telinga juga tidak. Pokoknya tidur saja di dalam rahim. Itu torang pe badan dulu. Lahir ke dunia Allah Ta'ala beri badan yang bisa menghirup. Paru-paru sudah berfungsi, mata sudah bisa menerima cahaya, telinga mulai mendengar dan seterusnya. Kita berpindah dari badan bayi, beberapa tahun kemudian jadi bayi besar, ya 3 tahun, kemudian kita berubah jadi badan anak-anak, badan dewasa. Hatta antum mau ingat sekarang pernah loncat di Kuala, pernah main sepeda di pematang sawah. Itu kan badan kita waktu anak-anak. Padahal antum lumayan sekarang ini. Ya, kepala 3, kepala 4. Ini suatu saat antum-antum yang ganteng begini, ikhwan, suatu saat akan memakai baju orang tua, memakai badan orang tua. Bagaimana badan orang tua? So harus pakai minyak angin, ya, ndak usah lama-lama dengan artinya so harus masuk angin, so jaga batuk-batuk dan seterusnya. Rambut yang tadi hitam menjadi putih, ya padahal dulu antum masya Allah kekar, ya berotot. Menyusut semua itu, termasuk otak menyusut juga, semulai pikun dan seterusnya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat sampai tua. Orang masuk ke dalam neraka dengan badannya juga. Badan orang-orang yang masuk ke dalam neraka, ya kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Unfuah yang saat itu duduk dengan Abu Hurairah, ya dan sahabatnya Ansar, satu di antara kalian bertiga kelak di neraka gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Jadi bayangan penduduk neraka itu DP gigi saja sebesar gunung Uhud. Berarti DP badan berapa? Dan itu dimasukkan ke dalam neraka bertumpuk-tumpuk ikhwan, menjadi bahan bakar neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Kalau ditanya Ustaz, kenapa juga so basar-basar begitu? Lisyiddatil azab, supaya betul-betul itu azab itu terasa. Wa'azubillah. Sama dengan orang yang masuk ke dalam surga, kata Rasulullah SAW, dikembalikan lagi fisik orang masuk ke dalam surga seperti fisik Adam. Situna dzira'an, 60 hasta, 30 meter. Badan orang masuk surga besar-besar, 30 meter. Ada 70 bidadari. Makanya antum tidak perlu, Ustaz, DP habas sauda dan DP madu. Iya. Pokoknya antum tidak akan hilang keperkasaannya. Iya. Itu sebagai bayangan dari penduduk surga. Iya. Karena supaya apa? Supaya puas dan nikmat. Terasa betul nikmatnya. Iya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada penduduk neraka. Nanti insyaallah lain kali kita orang bahas surga ya. Iya Ustaz, insyaallah. 10 menit lagi Ustaz. 10 menit lagi. Sebelum kita kembangkan di sesi pertanyaan. Iya, sementara itu di dalam neraka sekalipun ikhwan, ada makhluk-makhluk berbisa. Di dunia ini tidak ada hidup ular di dalam api. Tidak ada kalajengking di dalam api. Namun Allah Ta'ala menciptakan ular, kalajengking khusus yang hidup di dalam api neraka. Kata Rasulullah SAW, inna finnari hayat. Sesungguhnya di dalam neraka ada ular ka'anakil bukhati, ya. Besarnya itu, ya, DP besar-besar sama dengan onta. Tasliu ihdahunna sila fayajidu hamulu ila arba'in kharifa. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dia melilit, dia melingkar, ya. DP panjang-panjang itu sama dengan 70 meter atau 70. Taib. Inna finnari aqarib ka'amsalil bighal amukilahu. Dan di dalam neraka pun ada kalajengking sebesar keledai. Ya, yang bisa menyengat orang-orang di dalamnya. Kemudian di dalam neraka ada rantai-rantai. Ya, aglaluha wa inkalaha. Rantai-rantai ya, yang menjadi pengikat, yang berduri. Kata Allah Ta'ala, inna atadna lil kafirin salasila wa aglalu wa sa'irah. Bagi orang-orang kafir dalam neraka ada rantai, ada pengikat bagi mereka. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
panasnya neraka, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa qalu la tanfiru fil har, jangan kalian lari dari neraka. Qul naru jahannam asyadu harra, sesungguhnya panasnya neraka lebih panas daripada dunia. Lau kanu yafqahun, andaikan mereka tahu. Panas api di dunia ini kan berapa? 100 derajat. 100 apa 1000? Kalau air panas mendidih kan 1000 ya, 100 derajat. Mana yang kelas fisika? Celcius, kalau hitungan Celcius 100 Celcius. 100 derajat ya? Iya. Itu api. Yang api merah maksudnya, bukan yang si biru itu. Kalau biru mungkin lebih panas lagi ya, atau tukang las mungkin perlu yang 1000 derajat untuk melelehkan besi. Taib, berapapun kalau terang api di dunia ini itu sudah dicuci 70 kali dibandingkan api neraka. 70 kali dicuci, direndam, baru kemudian bisa di dunia ini dia menyala. Maka bayangkan ikhwan, bagaimana dengan api neraka. Makanya para ulama mengatakan, seandainya orang-orang yang dipanasi di dalam neraka, kalau mereka lihat itu api yang berkobar-kobar di dunia, mereka ingin tidur di dalam api di dunia itu. Artinya saking panasnya neraka, pindah dengan api dunia. Di dalam api dunia dorang mau suka aduh mau tidur dulu sadiki. Karena dorang dapat rasa dingin. Padahal 100 derajat itu. Bisa dipahami ikhwan? Padahal kita coba pasang lilin, bakar itu jari. Ada yang bawa macis? Kasih keluar aja tidak apa-apa tuh. Lihat Kang itu macis. Coba pasang dulu itu jari di macis. Ada? Nah, Ustaz tidak mbademon. Tapi itu sebagai contoh. Kalau kita sudah bisa melawan api di dunia, ini 70 kali dari api di akhirat, jamaah sekalian dirahmati Allah. Dan dia memiliki nyala, ya, yang saya sebut tadi. Dia warna merah, tiba-tiba jadi putih, tiba-tiba jadi hitam. Ya, makanya orang di padang mahsyar agar tidak terjerumus ke dalam jurang-jurang neraka, dia perlu cahaya. Kan orang bilang, Ustaz, bagaimana mau jatuh di jurang neraka? Kan dapat lihat ada yang menyala. Ini bukan menyala merah ini, menyala hitam. Jadi jangan sampai kita orang tidak ada cahaya menerangi mana yang jalan, mana yang tidak, terjerumus ke dalamnya. Wa iyazubillah. Makanya termasuk yang membuat bercahaya dan cahaya itu bertahan 1 pekan, baca surah Al-Kahfi hari Jumat. Hari ini hari Jumat. Kalau kita orang baca surah Al-Kahfi, maka kita akan diberikan cahaya lamanya itu 1 minggu. Minggu ini sampai Jumat berikutnya. Kalau kita sholat malam, sholat isya, dan sholat subuh, maka kita akan diberi cahaya juga, ya, sepanjang malam, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita setiap berangkat ke masjid, kita minta doa cahaya. Apa itu doa cahaya? Doa turun dari rumah mau ke masjid. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi. Ya Allah, berikanlah cahaya dalam hatiku. Wa fi sami, di dalam telingaku, beri cahaya di mataku, beri cahaya di dagingku, beri cahaya di darahku, di tulangku, di bulu-bulu, di rambutku. Ya Allah, beri cahaya di depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ya Allah, berikan aku cahaya. Allahumma ja'alni nuran. Ya Allah, jadikan saja aku ini cahaya. Itu doa orang beriman pergi ke masjid. Ya, makanya masya Allah orang-orang yang dikabulkan diberi cahaya, biar tengah malam dapat lihat baca cahaya. Cuma sebagian kita orang dapat lihat cahaya ada pegang HP. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentang neraka sebenarnya tidak habis kita bahas ya, sebab siapa-siapa yang masuk ke dalamnya ini, atau dibaca cepat. So habis waktu? Habis waktu. Ya. Nanti kita kembangkan dalam sesi pertanyaan. Baik, siapa-siapa yang berhak masuk ke dalam neraka, ya, bagaimana masuknya mereka, dan ya, berapa lama masing-masing orang di dalamnya, ini makanan orang di dalam neraka bagaimana, ya, kehausan dan seterusnya. Ini secara tafsil, namun kajian ini sekedar menguatkan kepada kita yang namanya neraka ini makhluk yang soadah. Tidak juga orang bilang, Ustaz, neraka itu ada di dalam hati.
Kalau kita orang hati panas berarti itu neraka. Kalau hati Bapa diam artinya surga. Itu neraka bukan falsafi. Neraka ini bukan filsafat. Ya, yang diartikan seperti itu. Dia betul-betul makhluk. Dan yang terakhir, ya memancing pertanyaan dari antum semua. Neraka juga ini ikhwan, ya, dia adalah balasan dari orang-orang yang berbuat di dunia ini. Makanya orang mengatakan, Ustaz, saya ini kan beramal bukan karena takut neraka. Saya juga bukan karena mau masuk surga. Ustaz, amalan ini beramal mau masuk surga, takut neraka. Ustaz kurang sama dengan orang gajian. Sesama dengan pegawai dalam hidup ini. Ya. Itu orang berdalil tidak usah beramal takut neraka dan mengharapkan surga. Dorang pedalil itu syairnya Abu Nawas. Bukan hadis Nabi. Padahal di dalam Al-Quran kita itu disuruh berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kehidupan di dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, di dunia di akhirat juga yang baik, wa qina adzabannar, hindarkan aku dari api neraka. Itu Al-Quran yang suruh kita berdoa dihindarkan dari neraka. Baru kita orang mau bantai ini neraka, beramal takut neraka dengan syair Abu Nawas. Apa itu syair Abu Nawas? Yang biasa orang jaga kasidahkan. Di beberapa tempat biasa habis azan maghrib sebelum qomat itu dia yang dibaca. Makanya ada orang yang kalau ditanya ente nama siapa? Saya nama Tulil. Minta maaf kalau ada yang sama. Kita bilang, siapa itu Tulil? Pas kita lahir di masjid, tukang azan lagi membaca wirid ilahi las tulil. Begitu Tulil, kasih nama dia Tulil. Karena ilahi las tulil firdausi a'la. Itu syairnya Abu Nawas. Ya Allah, aku ini bukan orang yang pantas ke firdausmu. Wala aqwa 'alan naril jahimu, dan aku juga orang yang bukan kuat-kuat mau masuk neraka. Dia bilang, tuh, ini syair bilang tidak mau, bukan orang yang pantas masuk surga, bukan orang juga yang berhak masuk ke nerakanya. Ya, artinya bagaimana lagi itu syair? Ala kulli hal bisa kasih nama orang itu. Saya bilang bagus, DP nama bukan Tony. Minta maaf kalau ada Pak Tony di sini. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan dari antum, tafadhal ya. Ya, syukur Ustaz atas materinya. Bagi pemirsa Jackers dan pemirsa Wahda TV yang menyaksikan dari mana saja berada. Kalau yang baru bergabung silakan bisa pantau di akun YouTube Wahda TV Gorontalo, dan silakan subscribe dan juga menandai tanda lonceng sehingganya mendapatkan info-info video terbaru dari kami Wahda TV Gorontalo. Kami mengangkat materi Ustadz, sudah dijelaskan di awal tadi, karena ada pernyataan dari seorang public figure yang bahwasanya dia tidak takut masuk neraka, malahan senang karena bisa bertemu dengan artis-artis Indonesia dan juga luar negeri. Jadi ini yang melandasi kami sehingganya mengangkat materi ini Ustadz. Dan di beberapa komunitas kami Ustadz, ada yang berdalilkan seperti syair di akhir tadi Ustadz, di akhir materi, bahwasanya kami berbuat kebaikan tidak mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditambah Ustadz, kalau kebaikan ini mengantarkan ke neraka maka akan kami lakukan. Dan subhanallah, sesungguhnya tujuan seorang insan diciptakan di dunia ini adalah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan seluruh Jackers yang hadir di tempat ini, kembali pada sesi kedua ini kami membuka kesempatan kepada siapa saja yang ingin bertanya atau menambahkan faidah terkait materi yang ada. Jadi kami berikan kesempatan awal kepada rekan-rekan Jackers, rekan-rekan pencinta kopi yang hadir di tempat ini. Ya, Pak Amin Dali. Pak Amin Dali SHMH, salah satu dosen di universitas yang tidak perlu kami ucapkan, yakni Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Masya Allah. Baik, tafadhal Pak Dokter. Ya, tafadhal. Terima kasih. Pertanyaan saya cuma satu. Yang satunya lagi setelah ini Ustadz Hasnur. Sedikit gambaran kita tentang neraka ini.
memang untuk menambah keimanan kita memang kita harus sering mengingat neraka. Rasulullah sendiri menggambarkan terhadap kepada umatnya bahwa seperti yang diceritakan oleh Ustadz tadi, bahwa penduduk neraka itu gigi gerahangnya saya sudah seperti gunung Uhud, berarti raksasa semua yang masuk dalam neraka. Sedangkan Rasulullah menggambarkan bahwa neraka juga ketika semua penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, neraka masih bertanya kepada malaikat penjaga neraka, Hamim Masjid, apakah masih ada lagi yang mau masuk neraka? Nauzubillah, saya sendiri berlindung naudzubillah minan nar, dan kita semua di sini insya Allah dijauhkan dari api neraka. Pertanyaan saya yang berhubungan dengan kesyirikan tadi, ketika seorang yang memejamkan mata atau orang yang menepuk lalat bisa menyebabkan ia masuk ke dalam neraka atau ke dalam kesyirikan, bagaimana dengan fenomena yang ada kita di zaman sekarang ini? Zaman media sosial, Ustadz. Di zaman media sosial ini banyak sekali postingan-postingan yang berbau kesyirikan. Saya kasih contoh saja, misalnya tentang ucapan selamat Natal. Apakah dengan kita memberikan emot, di sini kan di Facebook itu ada emot like atau sedih atau senang, itu bisa menyebabkan seperti halnya yang dijelaskan tadi oleh Ustadz, bisa menyebabkan kita kesyirikan kita bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Mungkin bisa dibantu untuk dijawab, Ustaz. Syukron. Terima Kita kasih. tampung dulu, Ustaz. Nampaknya Insya Allah. perbincangan ini menggugah orang-orang untuk bertanya, Ustaz. Baik. Iya, Ustaz, sebelum ke sebelah. Iya, Ustaz Hasnur SPD, imam di segala tempat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bukan tentang Chelsea ini, Ustaz? Ya, langsung saja. Ya. Tadi sudah dijelaskan betapa mengerikan siksa yang akan didapatkan ketika seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Namun sebelum kita melangkah ke neraka, tentunya ada beberapa tahapan-tahapan perjalanan sebelum menuju ke neraka seperti itu. Salah satunya alam kubur. Dan di alam kubur nantinya seseorang yang bermaksiat ketika berada di dunia itu akan mendapatkan balasannya, nah, ataupun siksaannya. Pertanyaan kami, apakah ketika seseorang ya mendapatkan azab kubur, ya di neraka nantinya bagaimana, Ustadz? Apakah azabnya diringankan lagi atau mungkin tetap seperti azab yang didapatkan di alam kubur? Terima kasih. Ya, syukur Ustaz. Terakhir kami berikan kesempatan, silakan Ahi Chandra, mic-nya diserahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan Iya, saya. mohon maaf kalau bisa bertanya di area sini biar kedengaran. Iya, Fadol. Ya, Masya Allah. Tafadhol. Antum catat pertanyaan. Antum kasih tadi pertanyaan supaya diingatkan. Tes. Itu ada? Yuk. Ya, Ustaz. Halo, tes. Ya, silakan. Ada bunyi? Halo, halo. Ada. Fadhol, fadhol. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirip dengan pertanyaan yang kedua tadi, kan tadi Ustadz sudah menjelaskan mengenai neraka. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika manusia berpindah alam, kan pasti kita juga akan menemui yang namanya hari perhitungan di mana semua amal kita akan dihitung
70% kita amalan baik kita lebih banyak, apakah kita otomatis masuk ke surga dan tidak singgah di neraka dulu? Atau mungkin sebaliknya, misalkan amal buruk kita lebih banyak, apakah langsung ke neraka atau gimana Ustadz? Terus yang kedua, kan kalau misalnya hitungan itu Ustadz ada hitungan yang sama, misalnya amalan baik dan buruknya sama. Nah itu kira-kira bagaimana Ustadz? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak. Makasih, Masya Allah. Jazakallah. Ya, menjadi salah satu pemirsa ataupun jamaah tetap penikmat kajian di Warkop Ustaz. Masya Allah. Kita cukupkan dulu bagi yang ingin bertanya Ustaz. Sudah ada 3 pertanyaan Ustaz. Kami bacakan yang pertama tentang bagaimana menyikapi orang-orang yang mengucapkan selamat kepada hari raya dari agama lain Ustaz. Apakah terjatuh di dalam kekafiran Ustaz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Persoalan ini tidak pernah bosan-bosan, setiap tahun kita selalu mengingatkan, ya, karena juga kampanye untuk memurtadkan kaum muslimin, ya, menggiring kaum muslimin untuk membatalkan keimanan dan syahadatnya gencar. Dan siapa lagi di antara kita, ya, kalau bukan kita sendiri yang menyadarkan diri dan keluarga dari persoalan ini, ya. Tidak ada hubungan toleransi dengan ucapan selamat itu, ya. Kalau Anda mengucapkan dan tidak, disitulah tolak ukur dari toleransi. Maka di hari-hari raya Idul Fitri ataupun di hari-hari besar Islam, banyak orang-orang yang memang tidak memajang selamat Idul Fitri, ya, di toko mereka, di tempat usaha mereka tidak dipasang itu selamat Idul Fitri, ya. Tidak semua produk mengiklankan hal tersebut, ya. Berarti banyak yang tidak toleran, ya, dibandingkan dengan kaum muslimin yang memang jor-joran pada pergantian tahun, di mana-mana selalu ada Merry Christmas dan seterusnya itu, ya. Ini sehingga tidak boleh mengukur toleransi dari siapa yang mengucapkan dan siapa yang tidak, bahwa dialah orang yang toleran dan dia tidak, ya. Dalam toleransi itu sendiri artinya adalah membiarkan orang lain yang tidak seagama dengan kita mempraktikkan atau melakukan ritual agamanya tanpa kita mengganggu, ya, atau menghalangi dia. Itulah hakikat dari toleransi. Dan di dalam Islam kita akan dapatkan ayat yang sangat toleran itu, yaitu surah Al-Kafirun. Surat kepada khusus orang-orang kafir non-muslim. Batasannya dalam Islam, tidak perlu kalian mengajak aku menyembah dari apa yang kalian sembah, mengucapkan selamat daripada apa yang kalian selamat, dan tidak pula perlu kalian menyembah dari apa yang aku sembah, ya. Tidak perlu juga kalian harus berselamat Idul Fitri dan seterusnya kepada kita sekalian. Dan persoalan di selamat, ya, kelahiran Isa itu, kita mengucapkan selamat bukan selamat atas kelahiran Nabi. Kita meyakini Isa alaihissalam adalah Nabi, tapi yang punya panitia acara kelahiran Tuhan. Dan ketika kita kaum muslimin, ya, mengatakan Tuhan itu lahir, berarti membatalkan keislaman. Karena kita mengatakan dalam Islam hal yang sangat fundamental, bahwa Tuhan itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lam yalid walam yulad. Jadi ada hal yang prinsip di situ, ya. Dan tidak boleh mengukur toleransi dari ucapan itu. Dampak dari ucapan itu, ikhwan, kata Allah Ta'ala, takadus samawatu yatafattarna minhu, ya, hampir-hampir langit itu runtuh, wa tansyaqqul ardu, dan hampir-hampir bumi itu pecah, ya, wa takhirul jibal, hancur juga itu jibal, gunung-gunung, ya. Kenapa langit runtuh, bumi ini retak, gunung-gunung itu hancur, ya? Dan antum silakan lihat surah Maryam ayat 90, ya, andau lirrahmani walada. Ketika mereka menuduh bahwa Ar-Rahman, Allah Ta'ala itu walada, memiliki anak. Itu tuduhan yang besar kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan, kalau Allah itu beranak atau diperanakkan.
Dan itu tidak sembarang. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencela ya kepada orang-orang yang menuduh Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka menuduh bahwa Allah memiliki anak. Subhanah, Maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ardi kullu lahu qanitun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan ya di langit dan di bumi yang semuanya berpasrah diri kepadanya. Jadi ucapan bahwa Tuhan itu beranak, Tuhan itu lahir, itu hal yang paling besar yang bisa meruntuhkan akidah kita. Dan kita tidak mau menggadaikan itu akidah, walaupun dia adalah ritual 1 tahun 1 kali. Orang-orang Quraisy sudah pernah membujuk Nabi, ayo beribadah dengan kami 1 hari denganmu. Nabi diam, Nabi tidak mau. 1 minggu denganmu, 1 hari saja dengan kami. Nabi diam, Nabi tidak mau. Mereka mengatakan 1 bulan kami beribadah bersamamu, 1 hari saja engkau datang kepada kami beribadah bersama kami. Nabi diam, Nabi tidak mau. Sampai mereka mengatakan, kalau begitu 1 tahun kami beribadah bersamamu, 1 hari saja engkau dengan kami. Turunlah ayat, Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, la a'budu ma ta'budun. Kalian tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Tidak perlu aku menyembah apa yang kalian sembah dan tidak perlu kalian menyembah apa yang aku sembah. Ya, di akhir ayat Allah Ta'ala mengatakan lakum dinukum walidin. Bagi kalian agamamu dan bagiku biarlah agama dan ritualku. Jadi itu saja. Dan kalau kita setia terhadap batasan-batasan ini sudah pasti itu. Ya, dan kerukunan bukan dihitung dari ucapan. Kalau dihitung dari ucapan siapa yang mengucapkan dan tidak, maka betapa banyak orang-orang yang tidak toleran terhadap kaum muslimin karena mereka adalah orang yang paling banyak yang tidak memajang selamat Idul Fitri. Kalau datang Idul Fitri atau puasa, ya di toko-toko di mana yang milik mereka. Ini sebagai contoh, ya. Wallahu taala alam. Ya, pertanyaan berikut Ustadz, yang kedua dan yang ketiga mungkin bisa dijawab sekalian karena ada hubungannya. Sebelum kita masuk ke neraka, tentunya ada alam kubur Ustadz. Bagaimana gambaran sedikit tentang siksa kubur, dan setelah kita dibangkitkan dari alam kubur ada hari perhitungan Ustadz. Bagaimana terkait hari perhitungan itu? Bagaimana kalau amal baik yang lebih banyak atau sebaliknya? Atau bagaimana kalau amal baik dan amal buruk sama nilainya Ustadz? Ini pertanyaan dari Ustadz Hasnur dan juga Pak Jamaah Tetap. Baik. Baik. Jazakallahu khair. Jadi ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelak akhir dari kehidupan ini adalah apakah ke surga atau ke neraka. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Amin. Dan dalam perjalanan hidup ini ibarat pelampung safe life, penyelamat di dalam kehidupan akhirat nanti banyak bertebaran di mana-mana. Di dunia, di alam kubur maupun di padang mahsyar. Itu Allah Ta'ala sudah siapkan bagi kita sekalian supaya tidak berakhir di neraka. Makanya insya Allah akan kita bahas suatu saat nanti amalan-amalan yang menyelamatkan seorang dari neraka. Di dunia ini ada 3 utama amalan yang menyelamatkan orang supaya tidak masuk ke dalam neraka. Ya, di antaranya adalah taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah itu kembali kepada Allah sesudah kita berbuat maksiat. Ya. Yang kedua, termasuk yang menyelamatkan kita dari neraka, ya, menghapus seluruh dosa-dosa kita adalah ujian dan cobaan. Karena ketika kita diuji, entah dengan diuji sehat, keluarga, harta dan seterusnya, di balik ujian itu penghapusan dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian selain taubat, ujian yaitu amal-amal soleh kita yang akan meringankan azab dari neraka itu. Ini berhubungan dengan amalan. Kalau tidak ada amalan dan masih ada, nah inilah kubur juga itu termasuk hal yang bisa meringankan dari apa yang diderita. Ya. Makanya tidak boleh orang mengatakan, Ustaz, kenapa semua azab kubur? Padahal dia kan belum diproses, belum diadili di pengadilan akhirat. Ini sama dengan pencuri yang baru masuk di polsek, so hancur. Iya, padahal polsek itu bukan LP pemasyarakatan.
Iya kan? Tapi kiapa so babak belur di polsek padahal dia belum diadili dan seterusnya. Ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, di antara azab kubur juga itu adalah meringankan dari azab akhirat nanti. Ya. Sebab apa? Ada kelalaian-kelalaian kita dalam hidup ini. Misalnya, mau kincing, sonianda bacebo. Suka bakar lota. Ini kan dosa semua. Emang semua ini harus metebus di neraka? Baru kemudian antum tidak bertobat, iya kan? Itulah ada azab kubur yang semua kasih habis itu. Ibaratnya kalau mas belum terlalu murni ini, ya. Jadi semua rebus ataupun semua disepuh sadiki-sadiki, ya. Makanya demikian juga di mahsyar, kelaparan dan seterusnya, ya. Masih ada safety light yang Allah Ta'ala berikan, yaitu dengan ujian, dengan cobaan, dengan azab kubur barangkali yang kita akan hadapi, ataupun ya di mahsyar nanti dalam keadaan yang sangat lapar, haus yang sangat, sampai kita betul-betul mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, ya, agar perjalanan itu lurus-lurus ke depan. Sehingga ini jadi tentang azab kubur. Azab kubur itu dia ada, ya, dan dia adalah perantara antara kehidupan akhirat dan kehidupan kita di dunia. Cuma kalau mau ditanya, siapa semua siksa duluan? Ya itu bagian dari penyelamat, ibaratnya seperti cobaan-cobaan dunia yang menghapus kesalahan-kesalahan. Himpitan kubur, ya, kesabaran yang ada dalam itu juga bagian dari menebus dari apa yang telah kita lakukan di dunia, ya, untuk supaya di akhirat betul-betul kita itu selamat, ya, dari sana. So kena ada jawaban atau belum? Iya, anggap juga kena ada jawaban. Hari perhitungan. Iya, coba aku potong DP artinya amalan-amalan yang apa-apa yang kita hadapi menjadi ringan nanti di akhirat. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan talim ini betul-betul kita mempersiapkan diri, ya. Jangan kita merasa aman di dunia ini. Aduh, so senang, sudah ini tanda-tanda kebaikan, husnul khotimah, tidak, ya. Jangan menganggap diri ini mulia dengan kemuliaan yang ada di dunia. Dan jangan menganggap diri orang lain itu hina dengan kehinaannya di dunia. Sesungguhnya orang-orang yang mulia adalah orang yang telapak kakinya sudah menginjak tanah surga. Itulah mafaza, itulah keberuntungan, itulah kemuliaan. Dan kehinaan itu adalah saat kaki tergelincir masuk ke dalam jurang neraka, wa'yazubillah, itu adalah kehinaan. Maka selama kita di dunia jangan pernah merasa aman, ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Terus beramal, fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai melakukan perbuatan, bekerja lagi. Ustaz, katanya baca ayat kursi tidak ada menghalangi dengan surga kecuali kematian. Baru kiapa lagi masih mau sholat indan itu. Ikhwan, dalam hidup ini ibarat kita tijarah, berdagangan dengan Allah. Kita tidak tahu kalau dagangan mana yang Allah Ta'ala mau tawar. Maka ketika antum banyak barangnya, banyak kemungkinan dagangan itu akan dibeli. Ya, innallah ashtara minal mu'minina, ya, Allah Ta'ala membeli dari orang beriman, ya, diri mereka dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, yaitu ditukar dengan surga. Nah, surga ini adalah hal yang kita buru, darinya kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, kesanalah kita akan kembali. Maka jangan salah mengambil jalan untuk kembali ke kampung halaman kita itu akhirat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.